everyone, hai bestie. Kamu kelihatannya udah siap tidur nih. Udah cuci muka kan? Udah sikat gigi kan? Udah skincare kan? Good. Terus kalau gitu kenapa kamu belum tidur? Oh, kamu gak bisa tidur. Oh, kamu insomnia ternyata. Oh, pantesan kamu kelihatannya kurang segar gitu. Udah berapa hari kamu gak tidur? 4 hari kamu gak tidur? Astaga, apa kamu kuat banget ya kerja, aktivitas, kamu gak tidur kayak gitu, kamu kurang energi loh, nanti sakit gimana. Gini aja, gimana kalau malam ini aku temenin kamu tidur, aku bantu kamu tidur dengan cara sederhana kayak anak kecil gitu loh. Aku mau bacain kamu sampai kamu tidur, bacain cerita legenda gitu, mau dengar? Oke. Tunggu dulu, kayaknya kamu belum pakai eye gel sama lip balm gitu ya. Tadi kamu bilang kamu udah skincare, tapi kamu melupakan tahapan itu. It's okay, I can help you with that. Don't worry. Yap, aku udah siapin nih brand new eye gel for you. Aku belum pakai juga loh. Aku beli spesial nih baru buat kamu karena aku kepikiran kamu saat lihat produk ini. Kayaknya cocok buat kamu deh. So, mari kita pakai. Yes. Okay, just close your eyes. It's okay. Relax and close your eyes. Here we go. Satu lagi ya. Nah, sekarang aku akan blending dengan jari aku. Don't worry, it's clean. Good. And now the lip balm. Tapi tunggu dulu. Kamu dengar suara rintik-rintik gitu nggak? Tuh. Kayaknya hujan deh di luar. Iya, pas banget kan, kita mau dengar cerita dongeng legenda lalu di luar hujan, jadi ada suara rintik-rintik gitu, nggak apa ya. Ya, semoga sih bisa membantu menambah suasana makin lebih bikin ngantuk gitu. Oke. So, jadikan pakai lip balm. Lip gloss. Good. Ini juga yang baru, it's new too. Oh, di sini. Salah. Here. Let's go.
aja kamu udah good, udah oke, udah siap untuk tidur, tapi kamu belum siap kalau belum rebahan. Nah, maka itu aku siapin blush, Dino blush buat kamu nih, buat kamu pakai buat rebahan sendirian. Atau kalau kamu gak pakai buat rebahan gitu, kamu juga bisa buat peluk loh, buat dipeluk kayak gini, atau well kayak gitu. Oke, mau kan? Mau kan? Oke kan, nih silakan. Iya, jaga dia baik-baik ya, soalnya kesayangan aku. Thank you. Oh, satu lagi, supaya kamu makin bisa untuk relax, aku buatin kamu teh spesial, teh hangat spesial chamomile ya. Yes, aku dengar-dengar chamomile tuh bikin tenang, adem, dan pokoknya bawaannya relax aja gitu. So please, kau minum sampai habis. Oke ya, good, lagi ya. Udah, tahan dulu ya. Oke, aku akan taruh di sebelah kamu. Kalau kamu mau minum lagi, silakan minum lagi. Good. Now tell me, are you ready? Yes. You ready now, my dear one? Good. Kalau kamu ready, aku juga ready untuk bacain kamu cerita. Udah nyaman ya, udah senderan, udah peluk bantal, blush, yes. Kalau gitu sekarang, kamu mau tahu nggak? Aku mau bacain cerita apa buat kamu? Aku mau bacain kamu cerita legenda dari negara kita loh, Indonesia. Yes. Well, ada yang bilang ini legenda, ada yang bilang ini mitos, but ini buat aku tetap akan jadi legenda sih, karena ada semacam bukti, tapi nggak tahu juga apakah itu benar ceritanya seperti itu atau cuman karangan orang waktu zaman dulu. Oke, anyways, gak perlu kita pikirin soal nyata atau tidaknya, yang penting kita menikmati ceritanya, ya kan? So, udah siap? So, aku akan bacain kamu dua cerita berbeda, tapi aku akan menggunakan dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris. Oke, gampang apa, kita belajar sama-sama ya. Tentunya aku akan bacain pelan-pelan sambil kamu dengerin, sambil kamu berusaha untuk tidur. Oke, jangan ladenin insomnia. Oke, kamu lebih kuat untuk tidur. Kesehatan kamu lebih penting, sayang. Ya, good. Oke, I'm ready. Cerita pertama, legenda Roro Jonggrang. Alkisah, ada seorang pangeran tampan bernama Bandung Bondowoso yang tinggal di kerajaan Daha. You know Daha ya. Ia dikenal karena keberanian dan kebijaksanaannya. Suatu hari ia memutuskan untuk mengunjungi kerajaan Pangging dan meminta tangan sang putri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang dikenal dengan kecantikan dan kebaikan hatinya, namun ia tidak tertarik untuk menikah dengan Bandung Bondowoso. Untuk mencegahnya, Roro Jonggrang memberikan Bandung Bondowoso tugas yang tampak mustahil untuk diselesaikan, yaitu membangun 1000 candi dalam satu malam. Tidak gentar, Bandung Bondowoso menggunakan kekuatan magisnya untuk memanggil pasukan roh untuk membantunya menyelesaikan tugas tersebut. Mereka bekerja keras sepanjang malam dan hampir selesai ketika Roro Jonggrang menyadari bahwa Bandung Bondowoso akan berhasil tugasnya. Dia kemudian memerintahkan para wanita di desa untuk mulai menumbuk padi dan membuat suara-suara yang keras agar seolah-olah matahari telah terbit. Roro pun terkecoh dan berhenti bekerja, membuat Bandung Bondowoso kekurangan 1 candi terakhir untuk menyelesaikan tugasnya. Dia marah ketika dia menyadari dan mengetahui apa yang telah terjadi pada Roro Jonggrang.
1000. Sampai hari ini, Candi Prambanan di Yogyakarta dikatakan sebagai hasil dari usaha Bandung Bondowoso. Diyakini juga bahwa patung Roro Jonggrang yang sekarang dikenal sebagai Perawan Ramping dapat ditemukan di antara banyaknya candi di sana. Wow, ceritanya agak singkat ya. Ini tuh aku sering dengar waktu aku kecil, dan banyak model-model cerita tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, tapi ini terlihat kayak mudah dan tidak complicated gitu. Well, ada pesan moralnya loh yang udah aku tulis di sini. Dengar ya. Pesan moral dari cerita ini adalah tentang kekuatan tekad, keberanian, dan keadilan. Dalam cerita ini, Pangeran Bandung dan para pengikutnya bekerja tanpa kenal lelah untuk membangun 1000 candi, menunjukkan tekad dan keberanian mereka untuk memenuhi permintaan sang putri. Sementara itu, permintaan Roro Jonggrang untuk melakukan tugas yang mustahil untuk menghitung candi-candi tersebut menunjukkan kesombongan dan kurangnya empati terhadap usaha sang pangeran. Kisah ini menunjukkan bahwa keadilan pada akhirnya akan menang. Nah, gimana? Keren kan? Oke, kamu boleh bisikin aku. Menurut kamu gimana? Nilai berapa yang kamu kasih buat cerita pertama ini, Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso? Kayaknya kalau aku dibikinin candi 1000 dalam satu malam oleh seorang pangeran yang mau melantik aku, yang mau melamar aku sebagai permaisurinya, aku akan sangat bersedia. Yes, habis itu aku jual candi dan tanah-tanahnya, lalu aku jadi kaya, ya nggak sih? Tapi kalau mau menikah dengan pangeran gak perlu pikirin harta lagi, ya kan? So, kita moving ke cerita kedua ya. Ini aku bacakan dalam bahasa Inggris. Tenang aja, aku akan bacakan pelan-pelan, jadi kita berdua sama-sama belajar. Oke, ready? Benerin dulu bantalnya, jangan sampai goyang, biar kamu tetap enak rebahan dan santainya. Oke, good. Are you ready? So now I'm going to read you the second story of Legend of Tangkuban Perahu. A long time ago, in the land of West Java, there lived a beautiful goddess named Dayang Sumbi. One day, while she was weaving cloth in the forest, she accidentally dropped her weaving tool and it fell to the ground. Suddenly, a handsome prince appeared before her, returning the tool and introducing himself as Sangkuriang. Sebelum aku lanjut, aku mau kasih tahu kamu secara singkat aja ya. Jadi, di tanah Jawa Barat ada seorang dewi bernama Dayang Sumbi. Suatu hari dia lagi menenun ya, di tengah-tengah hutan. Lalu ketika dia lagi menenun, tiba-tiba alatnya jatuh alatnya, dan tiba-tiba seorang pangeran yang bernama Sangkuriang datang dan mengambil. Silakan Dewi, seperti itu, kurang lebih begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Dayang Sumbi and Sangkuriang soon fell in love and decided to get married. However, Dayang Sumbi soon discovered that Sangkuriang was actually her own son, whom she had abandoned in the forest many years ago. Devastated, Dayang Sumbi knew that she could not marry her own son, so she challenged him to complete 2 impossible tasks in order to win her hand in marriage. Oke, singkatnya, ketika mereka bertemu dan mereka saling jatuh cinta, mereka memutuskan untuk menikah. Tetapi tiba-tiba Dayang Sumbi mengetahui bahwa si Sangkuriang atau pangeran tercintanya itu adalah anak kandungnya sendiri. Sangat-sangat plot twist, bukan? Katanya Dayang Sumbi pernah melahirkan seorang anak dan ditelantarkan di sebuah hutan, dan itulah si Sangkuriang, anaknya itu. Lalu ketika berpikir, oh ini anakku,
aku sendiri. Si Dayang Sumbi ini memberikan dua tantangan yang mustahil untuk dilakukan kepada sang Kuryang. Kalau ingin menikahinya, izinkan aku untuk lanjut ya. Thank you. By the way, hujannya semakin besar. Aku harap hujannya tidak mengganggu percakapan kita. Okay? Thank you. So, the first task was to build a large boat, which Sang Kuryang completed in just one night with the help of supernatural power. And for the second task, Dayang Sumbi asked Sang Kuryang to build a dam and a large lake, which he completed almost entirely. But Sang Kuryang was arrogant and thought he had completed the task perfectly. So he took a stone and threw it towards Dayang Sumbi, hitting her in the head and killing her instantly. Wow, aku sangat-sangat gak ngerti ya. Jadi gini, Dayang Sumbi kan tadi bilang mau kasih dua tugas yang mustahil untuk Sang Kuryang. Tugas pertama, disuruhlah Sang Kuryang untuk membuat sebuah perahu atau kapal yang sangat-sangat besar. Ternyata Sang Kuryang berhasil menyelesaikannya, membuat kapal besar itu dalam satu malam saja. Yes. Dan yang kedua, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk membuat seperti bendungan dan sebuah danau yang sangat besar juga, yang hampir diselesaikan juga oleh si Sang Kuryang. Tapi karena dia merasa sombong dan arogan, tiba-tiba aku gak tahu pikirannya apa, tiba-tiba dia nimpuk batu ke arah Dayang Sumbi sampai dia kena kepala dan dia meninggal. Dayang Sumbinya meninggal karena ditimpuk batu oleh si Sang Kuryang. Sorry, kita lanjut. Realizing what he had done, Sang Kuryang was filled with regret and tried to revive Dayang Sumbi by placing her head facing north and her body facing south, creating the mountain of Tangkuban Perahu. The word Tangkuban Perahu itself means upside down boat in Sundanese, referring to the shape of the mountain. Jadi ketika si Sang Kuryang ini merasa dia nyadar bahwa apa yang dilakukan, dia membunuh Dayang Sumbi, dia menyesali perbuatannya dan dia mencoba untuk menyelamatkan atau menghidupkan kembali Dayang Sumbi dengan cara menghadapkan kepalanya ke arah north, utara, dan badan itu menghadap ke selatan. Aku gak ngerti ini gimana maksudnya, kepalanya ditaruh menghadap berarti begini dan begini gitu ya, jadi mungkin kayak gini gitu. Aku gak ngerti, cuman kayaknya sih begitu ya, gak mungkin kan kepalanya lepas. Jadi katanya bentukan tadi tubuhnya si Dayang Sumbi ini membentuk sebuah gunung yang dinamakan Tangkuban Perahu. Nah, Tangkuban Perahu itu adalah bahasa Sunda yang artinya itu upside down atau perahu yang terbalik. Itu dia tuh mengacu pada bentuk gunungnya, Gunung Tangkuban Perahu. Lanjut ya. Today, Tangkuban Perahu remains a popular tourist destination in West Java, attracting visitors from all over Indonesia and the world who come to admire the stunning natural beauty and learn about the legendary tale of Dayang Sumbi and Sang Kuryang. Sekarang ini Tangkuban Perahu itu menjadi salah satu destinasi favorit para turis ketika mereka ke Jawa Barat. Nah, kisah ini tuh seperti menarik para pengunjung dari seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia yang datang ke Jawa Barat untuk mengunjungi Tangkuban Perahu karena mereka tertarik untuk melihat bentuknya dan ingin belajar apa sih kisahnya dari bentuk gunung ini. Jadi gak heran kenapa banyak banget yang mengunjungi Tangkuban Perahu. Oh, ada moral story-nya pakai bahasa Inggris. The moral story is to always be grateful for what we have and never take it for granted. The legend teaches us that greed and selfishness can lead to destruction and tragedy. It also reminds us to be careful of making promises that we cannot keep, as it can have unintended consequences. Finally, the story encourages us to have empathy and compassion towards
Yes, it is through kindness and understanding that we can prevent conflicts and tragedies from happening. Moral itu intinya, kisah ini mengajarkan kita bahwa egois itu, sifat arogan itu sangat menghancurkan ya, dapat membuat kita melakukan hal-hal yang gak pernah kita duga. Tiba-tiba si sang kuryang jadi sombong, arogan, dan langsung membunuh, menimpuk Dayang Sumbi dengan batu di kepalanya. Can you imagine bahwa si Dayang Sumbi kan calon istrinya, tapi kenapa dia bisa-bisanya menimpuk kepala Dayang Sumbi dengan batu? Jadi bersyukurlah atas apa yang kita punya, jangan merasa kita sangat hebat, jangan meninggikan keegoisan kita, dan harus tetap berbuat baik dan empati terhadap sesama kita. Well, oke, gimana kisahnya? Aku juga ngantuk tahu. Wait, kayaknya bestie aku udah keburu tidur deh. Hello, dear one, bestie. Ya ampun, udah tidur dia. Oke deh, kalau gitu aku juga mau tidur, bersihin makeup, dan bestie, see you besok ya. Kamu asik tidur nih, jangan insomnia lagi, oke? Sini aku pakai